Sejarah telah tercipta. JK Saragih menjadi fighter Indonesia pertama yang mendapatkan kontrak dari ajang MMA ternama. Lalu bagaimana perjalanan sang putra Simalungun dari One Fight menuju pentas dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sportland. Selamat malam guys Sportland. Apa kabar Anda malam hari ini? UFC seru kembali hadir ke hadapan Anda. Dan saya Putri Villa akan mengajak Anda menikmati yang super seru malam hari ini. Saya memang mengatakan super seru karena fighter yang akan kami suguhkan ke hadapan Anda ini memang sangat komplit serunya. Karakternya memang seru. Teknik bertarungnya juga sangat seru. Kemenangannya juga seru dan juga bahkan menjadi viral. Dan yang terakhir, ia mencetak sebuah sejarah di pentas MMA Indonesia maupun internasional juga sangat seru. Tapi tentu saya tidak akan pernah sendirian untuk mengajak Anda menikmati yang seru-seru pada malam hari ini. Saya sudah bersama seorang analis yang juga praktisi dari MMA yang juga akan memberikan analisanya, pandangannya untuk Anda. Sudah hadir di samping saya, Bung Deddy Wigraha. Selamat malam, Bung Deddy. Kita mitos dulu. Oke. Saya tadi ngomong seru-seru, tapi saya belum sebutkan fighternya siapa. Tapi kalau Anda bisa tebak dan Anda menebak JK Saragih, artinya Anda tepat. Karena luar biasa sekali, Bung Deddy, JK Saragih ini. Apalagi beberapa hari belakangan ini JK Saragih menghadirkan sebuah kabar yang luar biasa membanggakan untuk Indonesia. Tapi kalau menurut Bang Deddy, apa kunci keberhasilan JK Saragih sehingga setiap performanya stabil? Kemudian juga kita tahu dari mulai One Fight grafiknya tuh naik terus sampai akhirnya sekarang di UFC. Ya kita juga turut berbangga ya karena ini merupakan JK adalah petarung Indonesia pertama yang dikontrak oleh UFC ya Putri ya. Dan berikutnya adalah dari segi pertarungan dan pertandingan dari sebelum-sebelumnya tentu JK emang sudah bisa kita lihat dia memiliki akurasi striking yang sangat baik, yaitu permainan dengan speednya baik, kemudian ketangkasannya, agility-nya juga baik, dan sekarang bertambah dia dilatih oleh salah satu pelatih ternama yang sering melatih fighter-fighter UFC, yaitu Mark Fiore. Jadi dia pernah Mark sendiri adalah pelatih yang pernah memegang petarung seperti Robbie Lawler dan banyak lagi petarung-petarung lainnya. Dan ini merupakan satu peningkatan yang jauh lebih pesat ya Putri ya. Jadi yang ini yang menyebabkan JK terus improve-nya jauh lebih baik saat dia berlatih di San Diego. Baik, itu. Nanti mungkin Bung Deddy bisa cerita lebih lanjut. Apa pengaruh ataupun juga hal baik yang dibawa oleh sang pelatih ini sehingga kemampuan JK menjadi lebih pesat. Kalau Anda mungkin selama ini mengetahui siapa sih JK Saragih, dia adalah seorang fighter dari Simalungun, Sumatera Utara. Kemudian juga terkenal dengan tendangan maut. Tapi ada beberapa hal-hal lain, cerita-cerita lain di balik sisi dari seorang JK Saragih yang Anda mungkin belum tahu. Dan kami akan sajikan rahasia JK Saragih berikut ini. Masih ada 1 menit. Kita akan lihat kembali JK. Getting back to Anda sudah melihat tadi dalam tayangan sebelum jeda di mana kami menampilkan profil dari JK Asparido Saragih. Usia 21 tahun yang menginjakan kaki pertama kalinya di Octagon One Fight. Pertandingan pertamanya adalah yang menelan kekalahan. Sehingga tidak menyangka kemudian ketika dia mendapatkan kemenangan demi kemenangan terus berkelanjutan sampai mendapatkan sabuk abadi. Dan yang luar biasa, ia sekarang menorehkan rekor sebagai fighter Indonesia pertama yang mendapatkan kontrak UFC. Menilai performa JK Saragih di ajang One Fight seperti apa Bung Deddy? Performanya baik sekali. Jadi waktu itu emang JK kalau saya bilang salah satu emang top fighternya di One Fight juga ya Putri ya waktu itu. Kalau kita lihat dari segi fisik, dari segi teknik bantingan dan juga teknik strikingnya baik sekali, walaupun dia pernah waktu itu sempat kalah sama Angga waktu itu. Cuma kalau saya bilang JK ini adalah petarung yang di fight sesudah itu dia terus ada peningkatan terus gitu. Baik yang kalau kita lihat di road to UFC sendiri juga dari fight pertama, kedua itu semakin progresnya semakin terus meningkat dan ya dengan mudah-mudahan semakin ke depannya dengan adanya kontrak UFC ini juga ke depannya juga tentunya bisa lebih berkembang ya kalau dia berlatih di sana terus di Amerika terus seperti itu ya. Ada progres yang selalu meningkat dari setiap performanya, dari setiap penampilannya mengenai teknik bertandingnya. Yang kita soroti juga adalah kekuatan mental dari JK Saragih, Bung Deddy. Luar biasa. Nah, kami akan bawa Anda untuk bisa melihat cuplikan
cuplikan pertandingan demi pertandingan yang dilakoni oleh JK Saragih dalam ajang One Pride MMA. Ini dia. Dari JK Saragih kita belajar bahwa kekalahan bukanlah akhir dari segalanya. Bahwa kekalahan bukan berarti kegagalan. Kekalahan malah gerbang pembuka menuju kesuksesan. Dan langsung saja kita akan berbincang-bincang untuk bisa mendengarkan cerita langsung dari JK Saragih mengenai kontrak barunya dengan UFC. Karena sekarang kita sudah terhubung melalui daring dengan JK Saragih yang saat ini masih ada di Amerika Serikat. Langsung saja kita tanya, Bang JK, selamat malam waktu Indonesia. Selamat pagi. Pagi, selamat malam juga Kak Putri. Bang JK di sana jam berapa? Di sini jam 7 lewat 20 lah. Oke, Bang JK ada di mana sekarang? Masih di Las Vegas? Saya udah di San Diego, California, Kak. Oke, sudah di San Diego, California. Kita ganggu ini waktu akhir pekannya. Bang JK, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi ya. Bukan cuma saya yang ingin dengar cerita dari Bang JK. Bang Deddy juga pengen ngobrol dengan Bang JK. Betul gitu kan? Terus kemudian nanti kita juga akan berbagi cerita dengan para pecinta Sport One. Tapi nanti setelah jeda ya Bang JK ya. Kita sabar dulu dan kami akan segera kembali saat lagi. The first UFC Indonesian fighter. Smile for the cameras, buddy. Well done. Congratulations. Maan disikat, Won Bin Ki dibuat terkapar, impresif. Mungkin penampilan ini juga Bung Deddy yang membuat kemudian UFC menawarkan kontrak kepada JK Saragih walaupun di final JK kalah dari sang lawan. Betul, kalau saya lihat dari performa JK memang buat saya pribadi juga luar biasa banget. Dan mungkin ini juga dari sisi UFC juga melihat bahwa oh ya, JK perlu ada dikasih kesempatan lagi, makanya ada ditambah dia dikasih kontrak kayak gitu. Jadi kalau menurut saya emang ya JK emang layak sih sebenarnya dapat kontrak dengan dua performa pertandingan sebelumnya seperti itu. JK memang layak. Langsung saja kita akan dengar dari Bang JK Saragihnya sendiri. Bang JK, pada saat mendapatkan kontrak itu apa yang dikatakan UFC? Cerita dong dengan kita. Pertama kita habis tanding itu kan langsung mau pulang langsung dari ke hotel. Tiba-tiba dari pihak UFC datang nyamperin kita yang habis fight kemarin. Memang kita tahu kalian itu semua sedih, dari tim itu sedih, tapi ada berita baik. Kamu dapat kontrak gitu langsung sama dari pihak UFC kemarin pas habis kalah kemarin. Apa perasaan Bang JK pada saat mendengar kabar gembira itu? Pertama-tama pasti senang lah, karena kita masih bisa membuktikan bahwa kita itu layak untuk diperhitungkan di kancah internasional dan bisa menjadi jembatan-jembatan bagi atlet-atlet Indonesia yang mau berkarir di ajang internasional juga. Baik, Bang JK, ada cerita nggak juga dari UFC gitu menjelaskan kepada Bang JK kenapa Bang JK kemudian disodorin kontrak ini? Dia langsung ke Raham Boy ya, manajer yang di sini. Dia langsung cerita ke sana, dan masalah kontrak juga dia langsung ke sana juga. Oke, baik. Mungkin pihak kontrak nggak ada, pihak UFC nggak ada ini cerita. Oke, Bang JK, nanti kita akan cerita lebih jauh ya tentang kontrak ini, karena saya penasaran, para pecinta sport juga penasaran. Ini kontraknya berapa lama, berapa tahun, atau berapa pertandingan, dan seperti apa lebih lanjutnya lagi. Tapi sebelum nanti kita dengarkan cerita dari JK Saragih lebih lanjut, saya bawa Anda tuh bisa melihat ini tayangan pada saat JK Saragih menandatangani kontrak dari UFC. Wow, senang dan bangga melihatnya. Bang JK, tadi kan itu disebutkan kontraknya adalah selama 5 pertandingan. 5 pertandingan itu berapa tahun durasinya? Mungkin ya bisa jadi 2-3 tahun lah, karena kan minimal pertandingan itu dalam 1 tahun itu 2-3 gitu. Tapi baik, tergantung dari pihak UFC-nya juga. Oke, Bang JK akan bertarung di kelas yang sama nanti di UFC? Mungkin saya itu di kontrak itu bertarung di kelas 65 kg.
Saya turun kelas, Artinya turun karena kelas ya? Ya. Oke, Bang JK. Pertandingan pertama kapan rencananya dijadwalkan? Belum ada. Belum ada dijadwalkan. Ya. Oke, Bang Deddy juga mungkin ingin ngobrol dengan JK. Ya benar, JK saya mau nanya itu keputusannya untuk turun berat itu keputusan bersama atau gimana yang menyebabkan diputuskan jadinya JK turunnya mainnya di featherweight atau di 65 kg ya seperti itu. Itu keputusannya gimana tuh JK jadinya? Dulu memang impian saya juga turun kelas ya karena melihat postur badan saya di kelas 70 itu sangat memungkinkan. Tapi karena saya itu kemarin pengganti dari petarung dari Cina, saya itu nggak ada pilihan untuk turun kelas. Pas saya berlatih di San Diego dan pelatih saya melihat pas saya mau bertanding di Abu Dhabi juga, dia mentargetkan ketika kamu dapat kontrak di UFC, kami itu harus turun berat karena posturmu itu tidak di kelas, bukan di kelas 70, bahkan dia menawarin pemain di 60. 60 kg di bantam. Tapi dengan keputusan bersama dan untuk kebaikan semua lah, kebaikan dari tim, ya kita harus lakukan karena kita itu kata coach kemarin, kita itu bukan mau jadi menang untuk lewat aja, tapi kita ada tujuan untuk menjadi champion. Betul. Bukan menjadi menang kalah, bukan. Kita ada tujuan, kamu itu bisa jadi raja kalau di 65 katanya. Udah, keputusan itu juga jadi motivasi sama kita juga kan. Sama satu lagi JK, kalau rutinitasnya bisa di-share ke kita dikit nggak? Kalau sehari-harinya JK tuh dari pagi sampai siang di San Diego tuh latihannya apa aja gitu? Mungkin bisa di-share dari bangun pagi sampai JK sampai malam tuh latihannya berapa kali sehari atau apa aja yang dilatih kayak gitu? Singkat aja. Mungkin kalau hari Senin itu saya itu latihan itu conditioning, itu latihan di pantai, lari, baru lari di pasir. Terus kalau lanjut ke siang jam 11, saya itu biasa itu wrestling BJJ. Kalau kadang teknik boxing, sama teknik MMA. Kalau malam bisa ganti-ganti, dia bisa ganti-ganti, kadang MMA, kadang boxing, kadang kadang sparring BJJ gitu. Dia ganti-ganti. Jadi dalam sehari Bang JK latihan 3 kali tuh ya sampai ya? Iya, kadang 3 kali, ada 2 kali gitu. Full 7 hari seminggu atau gimana? Sampai hari Sabtu aja. Tapi kalau saya itu Sabtu kan cuma satu kali latihan. Tapi saya ngambil kesibukan latihan juga. Minggu juga saya latihan karena bosan kan, karena menunggu waktu itu yang begitu panjang kan. Iya, Bang JK sudah memantau belum para pesaingnya di kelas 65 kg ini, kelas yang baru ini? Seperti apa ketatnya, ataupun juga sudah ada fighter-fighter incaran di sana, seperti apa? Kalau aku sih nggak ada incaran, nggak ada planning, yang penting saya berlatih keras, saya disiplin. Mungkin siapapun lawan saya bisa atasin, saya tuntasin gitu. Karena nggak perlu saya takutin, mau siapapun itu nggak perlu ditakutin, ngapain. Wah, ini saya suka nih salah satunya, seperti pada saat waktu Bang JK menang pertandingan pertama dari Road to UFC, pertandingan kedua juga kemarin di Abu Dhabi. Semangat seperti ini yang selalu saya dengar, kepercayaan diri yang memang kalau kita lihat hasilnya ya ini yang menunjukkan mental Bang JK ini karena kepercayaan dirinya Bang JK. Ya kita itu kan gimana ya, kurasa lebih sakit di kampung daripada di sini. Di kampung sana kan banyak perjuangan, ya kan. Gimana maksudnya? Maksudnya lebih sakit di kampung itu seperti apa, Bang JK? Ya gimana ya, kita aja mau keluar ke kota aja butuh perjuangan gitu loh. Terus kalau di sini kita udah tinggal tidur, latihan, berantem cuma 15 menit kok, 30 menit ngapain kita ambil pusing. Tapi sudah siap kalau ya? Kalau di sana, di kampung itu, kita jalan aja bisa masuk jurang. Di sini nggak ada namanya itu. Oke, tapi Bang JK sudah siap ya meninggalkan keluarga karena fokus di karir ini, nanti kan bisa lama nggak ketemu anak istri jadinya. Kalau itu kan, itulah namanya proses, namanya perjuangan. Kita harus siap
gitu. Kita harus siap apapun yang harus kita tinggalkan gitu kan. Ya namanya menunjukkan sesuatu itu yang lebih bagus, kita harus siap, apalagi untuk negara kita kan, negara yang kita cintai ini. Waktu cerita ke istri sempat bilang apa ketika kemudian cerita mendapatkan kontrak dari UFC? Kalau kita sih biasa aja dari istri, biasa aja dari keluarga, biasa aja gitu, karena saya itu nggak pernah, kalau dalam perjuangan, dalam pertandingan itu saya nggak pernah melibatkan keluarga saya sebenarnya. Ini baru perdana lah keluarga saya datang. Tapi ya mungkin kedepannya keluarga nggak akan datang lagi. Oke. Saya mau berjuang sendiri. Ya, jadi keluarga ini menemani ya saat ini ya. Keluarga membawa pengaruh tentunya Bang JK jadi lebih semangat. Tapi Bang JK, kita juga ingin tahu dengan adanya pelatih baru, kemarin juga berlatih di Amerika, ini apa perubahan yang Bang JK rasakan? Apa bedanya dengan berlatih saat di Indonesia ini? Ya, satu di sini tuh latihan itu sama aja sih menurut aku. Cuman yang perlu kita dapat di sini tuh disiplin dalam latihan itu, tepat waktu, terus banyak sih ya. Sini lebih detailnya gitu, kayak latihan PJJ-nya itu lebih detailnya yang dikasih tunjuk gitu, bukan langsung ke tekniknya apa-apa yang perlu untuk di pertandingan MMA gitu. Sebenarnya kemarin itu nggak tahu ya, mungkin saya ngeblank apa nggak rezeki aja. Sebenarnya yang kita latih itu, yang pas mau tanding itu, yang kita antisipasi itu gitu loh. Cuman sebenarnya nggak tahu lah, latihannya sudah dipersiapkan ya untuk bermain ground fighting begitu ya. Sebelum naik ke ring aja udah pasti pelatih itu udah prediksikan pasti yang dilakukan lawanmu pasti ini gitu. Oke. Bang JK, ini juga mungkin terakhir saya mau tanya, karena kan waktu di awal ini sempat ada sebuah gestur gitu kan yang memancing emosi lawan, itu sengaja merupakan strategi untuk membuat emosi lawan terpancing atau seperti apa tuh? Gak tahu, itu biasa sih, biasa buat kayak gitu kan. Pas di Mamprat gue juga biasa kayak gitu ya. Mungkin itu udah karakter saya gitu. Ya buat emosi lawan, kadang ya kadang kalau bisa dipukul di sana pun pukul aja, ngapain malah pusing lihat lawan. Jadi spontan tuh ya. Iya, karena kadang kita kan, kalau kita orang Indo ini kan kadang direndahin di sini. Baik. Terakhir ini. Gitu. Iya, terakhir mungkin Bang JK singkat. Waktu itu kan kemarin pada saat menang di Abu Dhabi, pulang ingin bertemu dengan Pak Presiden kalau saya tidak salah, karena ingin memperbaiki kampung halamannya begitu kan. Sekarang masih punya mimpi itu, masih punya keinginan itu? Wah, itu pastilah, karena saya bisa sampai kayak gini, sampai di sini juga karena punya motivasi, punya impian gitu. Harus bisa membangun kampung saya sendiri, karena saya contoh kesuksesan itu kalau nggak bisa dinikmatin orang, ngapain hidup gitu menurut aku. Menurut aku gitu, harus bisa bermanfaat bagi orang. Kalau untuk keluarga kita aja kan menurut aku nggak bagus juga gitu. Harus bisa bermanfaat dengan keluarga kita, dengan orang-orang sekitar kita gitu. Baik, Bang JK, sekali lagi saya ucapkan selamat, sukses di sana. Dari semua yang ada di Indonesia mendoakan, mendukung Bang JK, semoga lancar latihannya sampai kemudian nanti mulai debut di UFC dan sampai pertandingan-pertandingan berikutnya, semoga selalu meraih kemenangan, dan juga semoga mimpi yang terakhir tadi bisa bertemu dengan Pak Presiden yang juga bisa membangun kampungnya bisa terwujud menjadi nyata. Bang JK, terima kasih sekali untuk waktunya. Selamat istirahat juga di sana. Selamat malam waktu Indonesia. Ya, selamat pagi. Baik, terima kasih Bang JK. Baik, penjelasan sportman, kita masih akan lanjutkan perbincangan, termasuk Bang Dede kalau menilai persaingan di kelas 65 kg di mana JK ada sekarang seperti apa. Tapi nanti mungkin kami akan kembali saat lagi. Road to UFC final right now in the lightweight division, both 28s. Jubilee considerably taller at 6 foot, but they share the exact same. Itu
Itulah kemenangan Ansul Jupli atas JK Saragi yang tadi Bung Deddy dikatakan oleh JK Saragi bercerita ternyata rencananya tidak berjalan pada saat kemudian bertanding di oktagon. Bang Deddy bagaimana melihatnya? Betul ya, kalau kita lihat emang tadi JK sendiri adalah Ansul Jupli sendiri bermain sesuai game plan-nya dia, yaitu adalah dia tidak mau berjual beli pukulan dengan JK tapi lebih banyak main clinch dan membawanya ke bawah seperti itu. Dan ya seperti tadi saya katakan ke Putri juga bahwa JK sendiri emang sebenarnya kekurangannya adalah di permainan di bawahnya, dan mudah-mudahan kedepannya nanti dia bisa lebih terus improve ya permainan di bawahnya seperti itu. Jadi ya saya rasa ya kalau kita lihat dari match di sini dia lebih banyak clinch dan kemudian membawa JK ke bawah seperti itu. Dan kita lihat juga ada ini ground and pound, dan ya dari segi ground control Jupli jauh lebih mendominasi ya, kita lihat ya tadi sempat kena mount, dan di sini juga ada berapa kali coba melakukan striking tapi tujuannya adalah membawa pertarungan jarak rapat dan membawa JK ke bawah seperti itu. Baik, dan penjelasan spot on pertandingan dari JK Saragi versus Ansul Jupli ini sekaligus juga menjadi penutup jumpa kita di UFC seru kali ini. Tapi jangan sampai Anda lewatkan, sesaat lagi Anda bisa menyaksikan Bundesliga bersama rekan saya Bagus Priambodo. Bung Deddy, terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan jumpa lagi di pekan depan. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, salam Sport One.